Oke, di sini Abang mau menjelaskan mengenai ANOVA satu jalur. Nah, ANOVA satu jalur ini digunakan untuk mencari perbedaan, dan perbedaannya itu tentang satu variabel. Kayak misalnya metode mengajar. Nah, metode mengajar itu ada metode A, metode B, metode C. Nah, terus di bagian nilai variabelnya, nilai per sampelnya itu bagian ini ya, X1, X2 dengan X3. Nah, di dalam tabel kerja ini yang kita cari itu X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, XT dengan XT pangkat 2. Nah, kita lanjut lagi. Untuk X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 2 itu diambil dari nilai per sampel dikuadratkan. Kayak misalnya 19 pangkat 2 itu 361, 25 pangkat 2 itu 625, itu sampai ke bawah ya. Jadi ditotalkan, dilakukan penjumlahan total gitu, sigmanya lah. Nah, setelah itu di sini ada XT dengan XT pangkat 2. Nah, XT ini didapatkan dari X1 tambah X2 tambah X3. Jadi 19 tambah 25 tambah 26 itu 70. 12 tambah 21 tambah 28 61. Nah, itu sampai ke bawah. XT pangkat 2 itu bukan XT di pangkat 2 kan ya. Tapi masing-masing yang X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 itu ditambahkan. 361 ditambah 625 ditambah 676 itu hasilnya itu 1662 sampai ke bawah. Nah, kita lanjut ke bagian JKT. Nah, JKT ini rumusnya sigma XT pangkat 2 yang ini dikurang dengan buka kurung sigma XT 329 tutup kurung pangkat 2. Kenapa 329 bukan 7679? Itu karena pangkat 2-nya itu ada di luar. Kalau misalnya dia seperti ini, baru bisa kita pakai yang XT pangkat 2. Kalau misalnya pangkat 2-nya di luar, kita pakai yang XT. Nah, untuk N-nya itu masing-masing dari masing-masing metode. Kayak X1, X2, X3, berapa sampelnya. Jadi X1 ada 5, X2 ada 5, X3 ada 5. Jadi ada 15 sampel. Nah, ini uh, dijumlahkan lah itunya. Selesaikan rumusnya. 329 dipangkat 2 kan dulu. Habis itu dibagi 15. Ini dibagi dengan hasilnya. Kita lanjut ke bagian JKA. Nah, JKA ini rumusnya sigma X1 yang ini. Habis itu dipangkat 2 kan. Dibagi dengan N1. N1 itu sampel dari X1 atau metode A-nya itu ada berapa banyak sampelnya. Di sini kan ada 5. Jadi kita buat 5. Nah, terus ditambah sigma X2. Sigma X2 itu ini 115 pangkat 2, terus dibagi dengan sama kayak tadi. Di sini ada 5. 5 sampel ya. Terus sigma XK dengan NK. Ini typo ya, harusnya XK. Kenapa dia tuh XK dengan NK bukan X3 dengan N3? Itu karena K itu maksudnya lebih ke arah selanjutnya gitu. Kayak X3, X4, X5 sampai seterusnya. Sampai seberapa banyak metode yang dipakai ataupun eh, perbedaan kelompok data yang dipakai dalam melihat satu variabel. Jadi kalau yang kita ini kan sampai 3, berarti nanti isinya itu yang 138. Ini X3 dengan sampelnya 5. Nah, terus kurang SK. SK itu dari mana? SK itu dari rumus yang ini. Sigma XT pangkat 2 yang ini. Hasilnya itu 7216,067. Nah, setelah itu pangkat 2 ini dipangkat 2 kan atau kuadratkan, ini juga, ini juga.
hasilnya dibagi, terus keseluruhan hasilnya itu ditambah. Nah, hasilnya jadi 7.609 dikurang dengan yang SK tadi. Dapat hasil 392,933. Terus kita lanjut ke JKD. JKD ini, JKT ini dikurang dengan JKA. Dapat hasilnya 70. Nah, terus DBT. DBT ini untuk yang bagian DBT, DBA dengan DBD itu dipakai untuk melihat perbandingan dengan T teoritik atau T tabel. Nah, untuk bagian DBT N besar dikurang 1. Karena di sini ada 5 tambah 5 tambah 5 sampelnya. Jadi totalnya ada 15 sampel. Jadi 15 dikurang dengan 1. 14 hasilnya. Terus kita lanjut ke bagian DBA. DBA itu K atau kelompok data dikurang dengan 1. Di sini kan kelompok datanya ada 3. Jadi 3 dikurang 1, 2. Nah, DBD. DBD ini N dikurang K. 15 dari total sampelnya dikurang dengan kelompok data. 15 kurang 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya ada RK. RK itu kita pakai untuk mendapatkan bagian F-nya. Oh ya, tadi salah sebut ya, harusnya F tabel bukan T tabel. Nah, untuk bagian F ini, untuk bagian RKA ini, kita memakai yang seluruh bagian A, seperti JKA dengan DBA, itu kita pakai. Kayak misalnya nih, JKA dibagi dengan DBA. Berarti 392,933 dibagi dengan 2. Hasilnya itu 196,966. Terus dilanjutkan dengan RKD. RKD ini sama seperti yang bagian RKA, tapi ini bagian yang D-nya. Nah, jadi JKD 70 dibagi dengan DBD 12. Hasilnya itu 5,833. Nah, selanjutnya kita nyari bagian F. Nah, F itu rumusnya RKA dibagi dengan RKD. Jadi hasilnya hasil pembagiannya 33,767. Nah, setelah dapat F hitung atau F empirik, kita memakai DBD dan DBA sebagai untuk melihat tabel teoritiknya. Jadi bagian DBA itu untuk bagian atas, DBD untuk bagian kirinya. Nah, DBA itu bagian atas ini, sedangkan DBD untuk bagian kirinya. Kita cek lagi, DBA itu 2, DBD itu 12. Berarti di bagian atas 2, di bagian kiri 12. Di bagian atas 2, di bagian kiri 12. Nah, untuk bagian 0,01 atau 1%, tabel teoritiknya itu 6,93. Nah, 6,93 di sini 6,93. Lalu untuk 5%-nya sebentar ya. Untuk tabel 5%-nya 2 dengan 12, 3,885. Jadi kita lihat lagi 3,885. Nah, jadi untuk kita lihat perbandingannya 33,767 dibandingkan dengan 3,88 dengan 6,93. Nah, karena F hitungnya atau F empiriknya lebih besar dibandingkan FT, maka hasilnya signifikan baik di bagian 5% maupun di bagian 1%. Nah, ini adalah tabel rangkuman yang dimana isinya itu hanya bagian A dan D. Bagian T ataupun total itu nggak dimasukkan.
Nah, yang di sini ada JK, jarak kuadrat, yang ini ada DB, degree of freedom, ada RK, rata-rata kuadrat, FE, yang empirik yang ini, ada FT, yang tabel tadi. Terus interpretasi, kesimpulan dari perbandingan antara FE dan FT. Nah, untuk membuat kesimpulan dari ANOVA satu jalur ini, kalau misalnya kita lewat ataupun melebihi dari 5%, maka kesimpulannya itu ada perbedaan antara metode A, metode B, dan metode C. Begitu pula jika lewat dari 1%. Tetapi perbedaannya itu kalau lewat dari 5% tetapi di bawah 1%, maka hasilnya signifikan. Kalau di atas keduanya, di atas 5% dan 1%, maka hasilnya sangat signifikan. Nah, itu aja penjelasan dari Abang mengenai ANOVA jalur. Sekian, terima kasih.